Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru. Kembali lagi bersama saya Nana Irawati, SPD, calon guru penggerak angkatan 19 dari SD 4 Bulung Cangkring, Kecamatan Cukolo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 2.3 coaching dan supervisi akademik pada demonstrasi konteks lingkungan. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suwarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bu Nana. Apa kabarnya Pak Suwarno hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini Pak Suwarno akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Santi ya. Betul Bu. Sebelum melakukan proses coaching, bolehkah saya bertanya sama Pak Suwarno? Boleh Ibu. Jadi begini Pak Suwarno, nanti Pak Suwarno ketika melaksanakan proses coaching, antara coach sama coaching nanti akan saya amati ya Pak. Dan nanti sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya. Jadi begini Pak Suwarno, nanti ketika Pak Suwarno melakukan proses coaching bersama Bu Santi, apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum? Kemudian apakah nanti Pak Suwarno mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach ini nanti apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Suwarno sampaikan. Nah, jadi jangan lupa ya Pak Suwarno, nanti pertanyaannya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu antara lain seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Pak Suwarno melakukan observasi, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi Pak Suwarno. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Nah, jadi ketika nanti Pak Suwarno melakukan proses coaching bersama Bu Santi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di sini? Kompetensi yang saya kembangkan nantinya ada 3 Bu. Yang pertama saya akan kehadiran penuh. Yang kedua akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi Pak Suwarno ini ingin mengembangkan 3 kompetensi itu. Jadi seperti tadi ya, mendengar kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kemudian adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak Suwarno ini kembangkan dalam proses coaching ini? Ada Bu, yaitu diantaranya yaitu mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan coach. Wah, iya bagus sekali ya Pak ya. Jadi Pak Suwarno ingin mengembangkan kompetensi yaitu seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini indikatornya ketercapaian dari kompetensi itu apa ya Pak? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coaching Bu Santi dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Bu. Wah, iya Pak. Jadi indikator ketercapaiannya nanti ketika Bu Santi itu dapat menemukan solusi ya serta langkah-langkah uh, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Santi ya. Baik Pak. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Suwarno. Selamat melaksanakan proses coaching Pak. Nanti semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nanti setelah proses coaching kita akan bertemu lagi di sini Pak untuk membahas atau melakukan refleksi. Iya Bu. Baik Kak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah saya sehat, Pak. Hanya ada sedikit memiliki masalah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jika Bapak tidak sibuk, bolehkah berbicara sebentar, Pak? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini ya, Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan ke Bapak, saya bisa dapat gambaran apa yang bisa saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Itu yang membuat saya sedikit pusing Pak dan jarang mengerjakan tugas. Baik, tadi Ibu bilang ada satu siswa yang tidak semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa tidak suka pelajaran saya. Lalu dari permasalahan Ibu Sandi, mengapa anak tersebut tidak menyukai pelajaran Ibu Sandi? Iya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira Bu Sandi, seperti apa kondisi pembelajaran yang ideal menurut Ibu Sandi? Ya, saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya, Pak, dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan murid, memperbanyak speaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baik Ibu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil untuk dilakukan di kelas Bu Santi? Ada Pak, metode yang pernah saya lakukan membuat speaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa dapat membaca teks yang disajikan dan disampaikan secara berurutan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya semua terlihat dan pembelajaran sesuai diharapkan. Jika kita rating angka 1 sampai 10 dulu, menurut Ibu Santi, seberapa tingkat keberhasilan untuk menarik murid pembelajaran tersebut? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya yaitu di angka 8, Pak. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan oleh Ibu Santi? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang variasi dengan diselingi speaking yang sangat menarik seperti berantai. Jadi, tadi yang sudah saya sampaikan ke Bapak, serta mengupdate segala informasi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, agar pembelajaran tersampaikan dan murid tidak merasa lelah ataupun bingung. Terus siapa yang nantinya dapat membantu Ibu Santi dalam mendukung rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya akan mengomunikasikan ke wali murid, Pak. Kira-kira Bu Santi, berapa lama untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama. Saya akan menerapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin menyampaikannya membutuhkan waktu lama karena tidak ada yang instan. Terus kapan Ibu bisa langsung menerapkan rencana tersebut? Secepatnya saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajarnya mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai diinginkan baik bagi guru maupun murid. Kemudian Ibu Santi, komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana
berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik dan guru hebat baik di sekolah ataupun luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas akan dirindukan murid saya, Pak. Kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan. Di sekolah ada baik dari kepala sekolah maupun teman sejawat, mungkin internal dari saya agar konsisten dalam menjalaninya. Baik, Bu. Semoga rencana ke depan berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang atau curhat pada kesempatan ini? Masya Allah Pak, lega sekali dan saya senang sekali. Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Apa ada hal yang lain untuk Ibu Santi? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya sehingga memberikan solusi dari masalah saya Pak. Terima kasih Pak Suwarno. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa berbagi ya Bu. Sampai jumpa, sampai cukup sekian, sampai di sini saja ya Bu. Karena sudah banyak waktu kita ngobrol-ngobrol, kita curhat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suwarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya, bagaimana Pak Suwarno tadi proses coaching dengan Bu Santi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan lancar dan baik. Begini Pak, jadi setelah saya melakukan observasi antara Pak Suwarno dengan Bu Santi pada proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Suwarno, boleh ya Pak? Boleh Bu. Jadi gini Pak, tadi apa yang sudah Pak Suwarno dapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaiannya tadi Pak? Untuk proses coaching tadi saya sudah menggunakan alur tirta yang pertama, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu Santi. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Ibu Santi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dimiliki oleh Ibu Santi. Wah iya Pak, jadi Pak Suwarno ini sudah berhasil ya dalam melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan proses coaching antara Pak Suwarno dengan Bu Santi ini, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Suwarno. Jadi tadi Bapak sudah berhasil dalam melakukan proses coaching ini menggunakan alur tirta. Pak Suwarno juga sudah menanyakan tujuan, kemudian Pak Suwarno juga sudah melakukan identifikasi, kemudian mengarahkan coaching ini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapinya dengan baik, kemudian membantu coaching ini ya untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching ini agar rencananya nanti dapat berjalan dengan baik ya, dan lancar. Nah, tadi saya juga mengamati Pak, Bapak ini sudah sangat fokus ya dalam kegiatan coaching. Pak Suwarno sudah hadir penuh di situ, kemudian Pak Suwarno juga sudah mendengarkan aktif, kemudian Pak Suwarno juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ketiga kompetensi ini sudah Pak Suwarno dapatkan ya. Semoga nanti kompetensi-kompetensi itu bisa Pak Suwarno dapat kembangkan lagi agar nanti dapat berguna pada proses coaching yang selanjutnya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Suwarno ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang nantinya saya ingin kembangkan lagi yaitu akan mempelajari lagi Bu kaitannya dengan alur tirta,
agar proses coaching ke depannya agar lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali ya Pak Suwarno ini punya semangat ingin meningkatkan kompetensi dalam proses coaching ya. Jadi begini Pak, menurut saya luar biasa sekali loh Pak Suwarno ini sudah memberikan apa ya, memberikan yang terbaik dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan Pak Suwarno semakin sukses ke depannya. Terima kasih ya Pak Suwarno sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya dan sharing dengan saya pada kesempatan siang hari ini. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Suwarno, lain kali kita akan sambung lagi.